Para jamaah untuk silakan berdiri.
Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim وزن ودم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أصحاب العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربك وكرما وتعظيما ورفعة ومعابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين مرحبا بك يا حبيبي مرحبا مرحبا بك مرحبا يا إله العلاق وذكوبا أضحى الربي والنبات
يا إمام المرسلين نرتجي منك الشفاعة والسماء والخلائق أجمعين مرحبا بك يا حبيبي والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنصر من قصة المولد فيه جرام فيه جرام ناداه آكل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خير
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المساني فاحذروا اليمن ضرا واستجيئوا بجمالي فاق في الحسن تفرع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغاهي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني
سبيلي مرحبا مرحبا بمن وسعدا ومشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاب الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاك الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatun lirrijal wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah amma ba'd. Para tuan guru, para masyayikh, para kiai, para asatizah yang sama-sama kita muliakan, tentunya guru kita Al-Mukarram. Pertama, muballigh kita, ya, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya dalam senantiasa berdakwah membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rosmiadi Halim, atau yang kami kenal atau yang kita sebut dengan Bapak Abi Iyas, ya. Beliau orangnya asik banget, lucu, ya. Suka ngeguyon. Mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ditambahkan pasangannya, amin rabbal alamin. Juga para orang tua kita, para guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Asmin As-Satiri, Al-Mukarram Bapak Ustadz Fahruwaji, juga para segenap para bapak haji, para tokoh masyarakat, RT, RW, para hadirin, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, yang insya Allah kita semua dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mendatangkan atau menjawab daripada undangan sahibul bait, kami punya mamang ya, orang tua kami Mang Kirom, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau sangat berbahagia sekalipun ada sedih-sedihnya ya, karena anak pertamanya disunat tapi tidak ada ibunya. Mudah-mudahan anaknya yaitu Ukah ya, Ukah Muhammad Ukah Syah Kirom senantiasa dijadikan anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan pada Nabi kita Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kami punya mamang ya, punya keponakan, punya adik sepupu Ukah Syah Kirom atau yang disebut atau dikenal dengan Mang Ukah ya, Ukah. Alhamdulillah ini kebahagiaan buat kami sekeluarga, yang mana ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ukah ini belum lama ditinggal oleh ibunya, tapi alhamdulillah malam hari ini kita mendoakan yang mana besok insyaallah Ukah ini besok akan dipotong ujungnya ya, kulfah ya, kulfahnya, tutupan daripada pentungannya ya, yang mana itu semua adalah suatu kebahagiaan buat kami keluarga tentunya, dan tentunya juga khususnya daripada ayahnya Mang Kirom ya, yang mana mengadakan acara ini. Biasanya beliau pasti musyawarah kepada istrinya, tapi Pak Kiai, Pak Ustadz ya, malam hari ini beliau benar-benar gembira pasti, tapi tentu ada rasa sedih ya, karena sosok ibu daripada Ukah Syah ini sudah tidak ada di sampingnya. Mohon doa juga mudah-mudahan almarhumah daripada ibunya Ukah Syah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anaknya yaitu Ukah Syah menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua, amin ya rabbal alamin. Juga ya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin, para guru, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir, yang ikhlas mendoakan kami punya acara, yang mana alhamdulillah mudah-mudahan duduknya kita di sini hafathumul malaikah, kita di sini bersama dengan malaikat, tentunya malaikat rahmat ya. Kalau ada yang pulang meninggal mungkin ada malaikat Jibril, malaikat Hijrah yang sampingnya ya. Itu mah ketentuan Allah. Yang mudah-mudahan niat kita, langkah kita duduknya di sini senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita mengharap ridha Allah, cuma ridha Allah yang kita harap, enggak lain bukan ya. Kita bukan kagak enak sama Mang Kirom, kita enggak enak, bukan gak enak sama Mang Nanang ya. Tapi kita di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan kita tulus ikhlas mendoakan daripada kami punya adik ya, kami punya anak yaitu Muhammad Ukah Syah Kirom atau Ukah, yang mana insyaallah doakan besok mudah-mudahan acara khitannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam khitannya cepat diberikan kesembuhan, karena insya Allah mudah-mudahan ya khitan zaman sekarang mah insya Allah cepat sembuhnya ya, karena insya Allah juga khitannya pakai laser, jadi kagak zaman dulu ya, karena zaman dulu pasti khitannya pakai gunting ya. Alhamdulillah sekarang pakai laser, insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Hadirin jamaah sekalian, kemudian berikutnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini, baik tempat, jamuan, tutur sapa dan segala macamnya, yang mana kekurangan ini semata-mata atas kelalaian kami sebagai keluarga, dan juga mohon maaf apabila jamuannya begitu kurang ya, tutur sapanya begitu kurang, ramah tamahnya dari kami sambutan sebagai tuan rumah kurang. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami juga sama seperti kalian, kami juga manusia yang tak lupa dari salah dan dosa. Yang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terakhir kami mohon doa, bacakan Fatihah untuk Ananda Ukah Syah yang mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, juga tentunya menjadi kebanggaan daripada orang tuanya. Juga doakan juga mudah-mudahan Ukah ini biar punya emak lagi, amin ya rabbal alamin. Amin kenceng kalau bah ini nih. Mudah-mudahan Ukah punya emak lagi, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, saya juga lupa yang sama-sama kita hormati juga banyak ini anggota daripada Gasebu Wahdi Center ya. Juga ketuanya atau sekjennya Bapak Nanang Mamang kami. Juga kita doakan daripada ketua Gasebu Kota yaitu Bapak Ustadz Abdul Muthalib yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan mudah-mudahan Gasebu ini dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama Sohibul Bait yang baru saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat memaklumi adanya, dan doa-doa yang tadi disampaikan dipanjatkan mudah-mudahan dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Kirom biar dapat gantinya, itu doanya yang penting ya. Dan Kirom nangis mulu. Para bapak hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Mujahid Fisabilillah Bapak Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid, Sarjana Agama. Kepada beliau dipersilakan, fadhal masykuran. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana an-nasihin wa abhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu abyanal kafarata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitanasuki syari'atihi salihin. Amma ba'du. Wa rahmanul qudusul ba'idul muqtadir qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini dapat hadir memenuhi undangan dari Bapak Muhammad Kiram yang mengkhitankan putranya. Mudah-mudahan hadir kita dihitung sebagai amal kebajikan dan acara yang digelar diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimul ulama, para asatidzah, para hujjah dan para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Hadir di tengah-tengah kita mukarram muhtaram Kanda Kiai Haji Rasmiati Halim. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur. Amin. Rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Mukarram Hafizullah Ustaz Syahrani, Mukarram Ustaz Muhammad Yasin, Mukarram Ustaz Wahdi, Lembaga Dakwah Wahdi yakni Ustaz Abdul Qadir, dan pengurus daripada Wahdi Gasebu, semuanya jamaah sekalian, dan juga yang tadi dari wakil Sahibul Bait Ziaul Haq, yang kesemuanya tanpa terkecuali kita semuanya mudah-mudahan yang hadir malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini kelihatannya juga suaranya udah pada kendor, nggak ada yang nyaut pisan, kira amin romannya. Amin. Amin. Tuh cekin nyaut. Ini malam bahagia kalau kata Ziaul Haq tadi Ustaz, malam gembira dan malam duka. Ya emang susah Bang Haji ya.
Kalau ngomong perempuan mah kita, iya. Kalau nggak ada perempuan emang lemes itu. Jadi jangan kecil hati Ram, koordinator banyak. Ya koordinator banyak, bukan. Jadi singkat saja, ini kita nggak sampai lama-lama karena memang ini juga belum pada makan semua. Lapar nggak nih? Lu materi jangan pakai nyaut. Nggak, ini yang koordinator nih, yang ini nih. Ini udah lapar belum? Malam hari ini Pak Ahlan dari Ketua Wadi Gazebo Kecamatan Rawalumbu datang juga nih. Oh, mau pasukan, ya, pasukan buaya, pasukan KIP. Bicara kita soal khitan, ini bicara soal anak. Ini rangkaian sebelum kita bicara khitan, ini kan bicara anak, itu prosesnya panjang. Begitu anak dilahirkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu putih, bersih, suci dan fitrah. Summa fa'abawahu. Cuma tergantung kedua orang tuanya ini anak. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani atau Majusi, itu tergantung fa'abawahu. Bagaimana ibu dan bapaknya, bapak dan ibunya yang membuat ke depan anak ini punya konsep dalam kehidupan. Oh, kalau begitu agamanya itu secara keumuman dia berarti kosong, bukan kosong. Secara alam ma'rifat dan alam tauhid, di alam roh, ketika sudah masuk ada di dalam rahim sang ibu, ini jauh sebelumnya di dalam surah Al-A'raf Allah nyatakan, bahkan alastu birabbikum. Ini ketika kita roh masih di sana, itu kita ditanya, ini Tuhanmu? Bala, benar engkau ya Allah Tuhan kami. Ketika anak lahir, bukan mereka tidak tahu tentang Allah, mereka tahu, tapi sebaik-baiknya orang adalah tergantung lingkungan yang menciptakan orang ini jadi baik atau buruk. Maka Rasulullah menyatakan tsumma fa'abawahu, tergantung ibu sama bapaknya. Begitu anak baru dilahirin kan diazanin tuh, diapain? Azanin. Yang repot kalau orang Islam nggak bisa ada. Ada nggak orang Islam nggak bisa ada? Asal jangan dibomongin anjing. Itu emang kadang-kadang sebenarnya mah orang Islam bisa ada, mah tahu. Cuman karena nggak biasa kadang bikin jadi kagok. Begitu anaknya baru lahir dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi takbiran. Karena kebiasaan, kalau sudah dituntun dan diajarkan, maka ketika dari situ sudah diawali dengan sebuah proses mengenal Allah. Apalagi orang kita ini masih dalam perut sedang ada yang acara apa? 7 bulan, 4 bulan kalau di Jawa. Di Jawa itu lebih unik. 4 bulan ada kelapa hijau diukir, kelapa cengkir diukir. Tujuannya apa? Biar nanti ini anak pas begitu beranak keren. Kayak kita nih baca surah Yusuf, baca apa lagi? Surah Maryam. Ini tabarukan. Siapa tahu nih anak begitu baca surah Yusuf, diulang-ulang baca surah Yusuf, lahir kelak anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Itu kan harapan. Soal tuh bocah begitu diberanakin gepeng, lain soal. Itu lain soal. Ya, selamat datang pengurus Bang Sarif dari Datu Cempaka. Silakan maju ke depan, masih muat ini. Terus. Balik. Ketika begitu lahir selesai, ini kita rangkaiannya belum sampai khitan. Maka proses khitan ini karena orang itu terbentuk karakternya karena ada beberapa faktor. Kalau khitan ini 2, pendidikan dan pengalaman. Tapi 4 faktor. Yang pertama, orang itu tersusun karakternya karena 4 hal. Yang pertama karena faktor genetik, faktor keturunan. Ini kuat nih Pak nih, jamaah, faktor keturunan nih. Baik itu secara genetik fisik ataupun genetik bawaan. Maka kalau di Arab Saudi di Timur Tengah itu di depan rumahnya
akan tertulis, maka sampai kepada habaib. Satu, kalau untuk menelusuri benar atau tidaknya ini Habib, maka ditulis nasabnya. Tapi orang-orang Arab itu kebiasaan mereka adalah dia tulis nama engkong buyut sampai ke atas, ditaruh di depan rumah. Tujuannya apa? Bisnis jalan atau tidak, bergaul, berkawan atau tidak, dia tanya dulu pucuknya ini anak siapa, engkongnya siapa, buyutnya siapa, ditaruh tuh. Jadi kalau dia lihat begitu di depan nasab tulisan, ada tulisan dari kulit kambing, nasabnya engkongnya brengsek, ini mundur orang nih, nggak jadi bisnis. Kenapa? Saya khawatir karena pernah engkongnya brengsek, jangan-jangan cucunya brengsek. Nah, ini dari nasab. Itu secara kepribadian. Kalau secara fisikal, secara fisik, ya kadang-kadang kita ngomong itu orang Romana kayak si Anu ya, mirip banget. Lah kan emang anak si Anu, kan modelnya seperti itu. Kalau bapaknya mancung, anaknya. Kalau bapaknya mancung, anaknya. Kalau emaknya cakep, anaknya. Lah salah laki berarti itu orang. Karena emang ini kombinasi kita. Makanya ada orang itu kan ada sistem stack atau sistem apa tuh? Asimilasi ya. Ya. Jadi kalau ibarat punan dicangkok, biar bagus nih Ustaz Yasin. Sama orang nikah juga pakai dicangkok. Orang kampung kawin sama orang bule, anaknya cakep-cakep buat emaknya berdempak. Nah, sampai ada satu kejadian, ini rupanya dosen pinter nih. Dosen pinter luar biasa udah S3. Cuman mukanya hancur. Kata nih dosen, otak gua pinter, muka gua hancur, gua kudu nyari bini. Walaupun bini selesai, buah anaknya luar biasa. Begitu lahir mulai gede-gede, muka kayak bapaknya, goblok kayak emaknya. Sempurna nih orang. Makanya tujuan nikah jangan macam-macam. Ya. Jadi ini faktor bawaan. Ini kopi nyampe nih, ntar lu jadi nggak konsen. Cepetan kopinya mbak. Orang kalau ngopi nggak bisa tidur. Lah keguyur bisa. Jadi dari potongan dulu tuh. Jadi faktor nasab, faktor gen itu secara fisik. Maka ketika orang melihat potongan tubuh orang tua tinggi, anaknya tinggi, orang tuanya pendek, anaknya pendek, orang tuanya mancung, anaknya mancung, orang tuanya pesek, anaknya kurang mancung. Dan pesek kurang mancung. Ini faktor genetik gua. Yang kedua, faktor pendidikan. Pengaruh nih. Ini orang bisa baik dan buruk, mengenal sesuatu yang baik dan buruk tergantung pendidikannya. Kayak sekarang nih kita bicara jujur. Kita tahu mana halal, mana haram. Baik, buruk, putih, hitam. Tahu kita semua. Kalau tanpa pendidikan, tanpa ada pengetahuan, mungkin manusia semakin tidak beradab. Pendidikan Hiroshima Nagasaki itu diluluh lantahkan dengan bom atom. Tapi Kaisar Jepang pernah berkata, begitu hancur bom atom, yang ditanya oleh Kaisar Jepang bukan berapa gedung yang tersisa, bukan berapa bangunan yang masih ada, tapi yang ditanya oleh Kaisar adalah berapa guru yang masih hidup, berapa tenaga pendidik yang masih hidup. Kalau bangunan ada tidak ada, tidak pengaruh. Tapi kalau sudah pengajar tidak ada, akan berpengaruh kepada satu kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Lihat Islam di Cordova, Spanyol, ada yang disebut Istana Alhambra. Itu Islam di Spanyol, Cordova, memimpin oleh Raja Sultan terakhir adalah Sultan Muhammad. 400 tahun Islam di Spanyol, Cordova bisa dikuasai. Tapi ketika pemimpin-pemimpinnya hubud dunia, pemimpin-pemimpinnya cinta kepada dunia, mereka tidak lagi berbicara tentang pendidikan. Sampai hari ini Istana Alhambra cuma sekedar riwayat dan cerita. Jangan sampai Indonesia punya madrasah tinggal cerita, punya masjid tinggal kenangan, punya musola tinggal tulisan. Artinya apa? Penting pendidikan itu buat anak-anak kita. Kayak tadi tuh baca maulid luar biasa. Anak segitu suaranya lantang baca maulid. Kata Bang Haji Yos, yang penting nih anak kejaga aja sampai SMP. Bocah sekarang itu
masih SD ngajinya luar biasa. Begitu udah kenal dia SMP, habisnya anak kayak ikan cupang disengkalin, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah dulu ngerasain ngajar Iqra begini nih, lama sampai saya pernah ngomong dulu saya mau bertarget Bang Haji. Ini kadang-kadang kita sering kelupaan. Lu kudu apal, lu kudu bisa, lu kudu mampu, lu kudu bisa. Ya alhamdulillah sampai kita mulai dulu belajar coba, ya udah habis juz amma udah selesai, saya suruh sampai ngapal aja udah nggak diterangin. Itu sistem setoran, kita jurumiyah sistem setoran, ya aku sistem setoran. Tapi ternyata ketika saya selesai ngajar, saya udah nggak ngajarin lagi, saya ketemu dengan murid saya, yang satu jadi polisi, yang satu asisten dosen di Universitas Islam. Buat saya, ini cerita kita, jangan pernah bertarget murid itu sekedar bisa tanpa ada akhlak dan adab. Begitu ketemu yang polisi nih, kakinya sebelah ke depan, saya lewat, apa dia bilang? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabar? Saya kalau punya geledek, saya sambar di bocah. Oh ternyata pendidikan itu bukan cuma sampai dihafal, di akhlak dan di adab. Ketemu lagi dengan yang jadi asisten dosen. Pikiran saya, ya kan namanya asisten dosen di Universitas Islam, ngajarnya juga nggak tanggung-tanggung, ulumul hadis. Begitu ketemu, saya nggak, kita nih jadi guru jangan merasa pengen dihormatin, bahaya. Kalau guru pengen dihormatin, dihargai, berhenti ngajar. Kesian tuh murid kita sumpahin mulu. Jadi kalau masih guru nih belum ikhlas, dikit-dikit punya murid beda sama kita, gua sumpahin. Sian sila sayang ilmu yang kita udah kasih. Apalagi pengen dipermutin tuh murid, biarin antepin itu murid mau bagaimana kayak. Buat saya belajar di situ. Begitu nih anak sudah selesai ketemu, sama, cuman posisinya bukan begini. Dia duduk, dia bangun, ngomong, Ustaz udah lama, tangannya begini. Ustaz udah lama. Buat saya pembelajaran, yang salah saya, bukan itu murid saya. Pemimpin yang pintar akan membuat anak buah yang bodoh akan menjadi pintar. Tapi kalau pemimpin yang bodoh akan membuat anak buah pintar menjadi bodoh. Guru yang berakhlak, insya Allah muridnya punya akhlak. Tapi gurunya yang tidak ikhlas dan tidak benar berakhlak, jangan pernah bermimpi muridnya akan berakhlak di tengah masyarakat. Dia cuma menghormatin gurunya, tapi tidak pernah menghormati orang yang selain gurunya. Yang timbulnya adalah fanatik buta. Kalau sudah fanatik buta, paling demen ngakur-ngakurin guru. Mohon maaf nih, Ustaz Faraji, paling demen kita ngakur-ngakurin guru. Begitu ngaji nggak pas nih, gua taker tuh Ustaz ilmunya. Ustaz dianggap beras. Ini yang hati-hati buat kita. Pendidikan itu penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah adab yang diajarkan kepada anak-anak. Coba lihat zaman sekarang. Dia bola punya gelar S1, tapi bahasanya nggak bisa dirawat. Ini pendidikan. Yang ketiga, lingkungan. Ini lingkungan yang paling paten ini, yang bisa orang bisa baik jadi buruk, faktor lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah jadi baik. Anak kita ini nggak bisa baca doa, kamar mandi nggak tahu, doa makan nggak tahu, doa ngaca nggak tahu, wajar. Makanya mulai sekarang nih, itu di samping tembok sebelum masuk kamar mandi itu tulis tuh, biar anak kita mulai mulai biasa gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu sering terus-terusan nih anak insya Allah hafal. Kalau mau ngaca Allahumma kama santakhali fahsin khuluqi, itu tulis tuh. Cuman baik-baik, jangan salah nulis, giran lagi kita kagak bisa baca doa mau sama bini kita, itu bahaya. Begitu anak ditanya, udah bisa baca masuk WC, alhamdulillah. Allahumma ini a'udzubika minal khubus. Kok apal? Kan di depan pintu ditulis, Pak. Doa ngaca, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi. Kok bisa? Ditempel, Pak, di depan kaca. Begitu ditanya nih, doa tidur apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Ya bocah ngerti kan. Ya tapi emang kalau bocah mah jangan, emang kita ada senengnya nih, kita sama bocah nih digalakin banget, jangan bocah mah nih ke masjid aja diomelin, gua ngancam, berisik lu, merah, dia udah gede ngomong nih, entar dasar tua gua gaplok lu. Asal romannya udah mau setengah terawih nih, kan cuma ngikut-ikutan doang nih, asal 11 pura-pura ngikutin lain tuh.
Ya karena susah Bang Haji kalau ngomong katanya, wah NU tulen, orang di saya pernah aja sholat di masjid NU cuma 11 rakaat. Ya udah tes, ada sekarang NU sembahyang ada nggak sih? Banyak kadang. Pokoknya NU, sembahyang 11 terawih. Ilah, mau teriak bagaimana sih kita? Ini saya kalau lagi bulan puasa ini sebelum bocah keluar, makanya saya prede-predein bahasa orang dulu. Saya colek-colek, kamu jangan keluar. Ntar kalau udah sampai kelar 20 keluar, ntar kita makan bakso. Nanang mungkin pernah tuh ngalamin, tahu tuh Nanang. Itu bocah kelar bulan terawih, cuman kita diburu-buru aja. Pak, katanya makan bakso. Bocah sekarang mengajaran tapi kurang, lebih ada aja ngomong, go. Udah kagak ada aturannya. Dan sekali lagi, jangan salahin anak. Jangan pernah. Anak kita ngomong kasar nih, jangan salahin anak karena kita kasar ngomong. Kasar kita ngomong sama laki. Kita kesel sama anak kan kadang-kadang udah di luar kontrol. Bader banget lo, dibilang kagak ngerti. Anak siapa sih lo? Anaknya kan bingung. Lah si anak siapa mah? Nanya dia bingung. Nah, ini baru masuk kepada pengalaman. Termasuk sunat ini pengalaman. Coba bayangin Pak, kita nih, kalau perempuan jangan bayangin. Ini saya lagi bayangin sunat. Kalau bayang saya suruh ibu-ibu bayangin sunat, nah kan itu bayang lain lagi. Itu bayangin kalau kita lagi sunat, anak kita digaplok orang, kita samperin tuh orang. Nangisnya anak, nangis kenceng. Kenapa dong? Itu tadi Bapak Ono, saya dicubit sampai berdarah. Bohong kalau kita nggak marah. Kita uber, nanya kita berani gak berani karena bela anak kita. Anak kita jatuh, siapa yang bikin jatuh kita cari. Tapi pernah nggak ada kejadian orang sunat terus marah-marah sama Bang Haji Sarif, sama tukang sunat. Ustadz Sarif saya nggak terima nih, anak saya berdarah begini, ini palanya gerumpung begini, saya nggak ngerti nih umpamanya. Nggak ada yang marah. Artinya apa? Saat itu kita sudah diberikan satu pelajaran, diberikan satu pengalaman. Ketika anak kita semenjak dini sudah kita tuntun mereka untuk berkorban dan berjuang. Tapi kenapa saat anak kita besar kita tidak mampu untuk memberikan pelajaran perjuangan dan pengorbanan kepada anak kita? Sampai kita rayu-rayu nih anak kita, kagak sakit Tom, kayak digigit semut. Wah, itu lagi sunat ngantri tuh. Ngantri. Begitu ngantri pertama nangis, kata emaknya kayak digigit semut. Itu digigit semut dia nangis. Itu mah lagi pas keluar doang kebentok. Udah. Terakhir begitu dia paling ujung masuk, sakitnya minta ampun. Emaknya ditunjuk-tunjuk, wah kayak tai nenek nih. Katanya doang nggak sakit, digigit semut, sakitnya luar biasa. Tarbiyatul aulad, jadi pengalaman ini dan lingkungan bisa menciptakan seseorang. Orang tergantung, kalau duduk kan tergantung sama siapa dia duduk. Ini kalau kita duduk begini nih, lagi bareng-bareng, alhamdulillah, ini kelihatannya udah ahli surga semua dah. Nggak ada yang mukanya kusut, nggak ada, enak semuanya, nggak ada. Taruh di malam kiamat, insya Allah kita surga. Karena tempat dan duduknya kita di tempat yang baik. Tapi jangan salah, kalau kita beda nih, kenal sama akrab beda. Kalau kenal, berteman, jangankan orang baik, sama penjahat kita kenal. Sama tukang copet, kenalin. Kenapa? Di mana-mana kita kehilangan dompet, kita iseng nanya, lu tahu nggak dompet gua warnanya biru hilang lagi di mobil. Paling nggak tuh temen nyariin. Tapi kalau akrab beda, duduk aja sering bareng, teman kita lewat, udah mulai dari copet nih dia ya. Karena salah bergaul. Sama kayak kita nih, udah kumpul begini nih, kumpul, kan nggak ada nih. Makanya kalau di Betawi itu unik kita, ada praktek tahlil, ada praktek maulid. Emang orang tahlil itu yang datang udah pada sembahyang isya? Ada yang belum sembahyang isya itu. Giliran maulid nih model kayak begini. Ini saya nggak pakai nunjuk dan nggak pakai ngangkat tangan dah ya. Ada nggak belum sembahyang isya? Enggak. Tuh. Kudu ngomel kita, jangan. Siapa tahu pulang dari sini dapat hidayah. Nggak bisa kita ngomong, aduh ini kita lagi ngaji, orang lewat. Iyalah, lu dunia lu dicari mati neraka lu. Nggak ada jaminan. Siapa tahu itu orang lagi nyari duit buat bininya, buat anaknya. Kita kan bisa nyediain. Palingnya kita doain dah. Pernah nggak kita ngedoain orang yang kita nggak kenal? Pernah nggak kita ngedoain orang yang memang sudah menyakiti kita? Satu wali Allah, Imam Asy'arawardi, itu nangis sampai air matanya bercucuran. Ditanya secara singkat, kenapa Tuhan nangis?
Biasanya tetangga saya ngomongin saya, nyaci maki saya, tapi hari ini nggak keluar-keluar. Saya takut nih orang sakit, makanya saya doain. Saya takut banget dia belum dapat hidayah. Bayangin, model kayak kita, tetangga udah enak sama kita, ngomongin macam-macam, nyakitin enggak. Begitu nggak nongol sehari, kita nanya, si fulan nggak keluar, tahu kan sakit, ya alhamdulillah doaku dikabul. Ini bahaya juga. Nah, ini yang paling tidak buat kita adalah pengalaman dan lingkungan. Makanya Kiram, tolong ciptakan lingkungan dan pengalaman, karena mata akan berpengaruh kepada otak, telinga akan berpengaruh kepada otak. Kalau nih kuping keseringan dengar musik mulu, maka ketika dia dengar ngaji, belum tentu kupingnya langsung dia suka. Ketika matanya salah lihat, jangan salahin mata anak. Bisa jadi karena anak kita perlu terbiasa. Kita nih yang tua nih. Coba bayangin, bangun tidur, megang apa? Megang handphone. Mau tidur, megang handphone. Yang dilihat cuma satu, status WA orang. Emang lihat apa? Pengalaman. Ini udah kebiasaan. Kita kadang-kadang nih duduk berdua bareng. Ini duduk sama Vero, duduk nih. Satu megang handphone, satu megang handphone. Ada orang jatuh, nggak tahu kita. Gubrak, lah apa ya, lah tahu tak? Lah emang dua-duanya kagak ada yang tahu. Sampai segitunya kehilangan identitas sosial kita. Nah makanya malam hari ini syukur-syukur masih ada acara begini. Ini buat rangkaian pengalaman dan pendidikan. Makanya ketika seseorang itu, kita belum ngomong kita sebenarnya nih. Secara karakter yang tadi 4, genetik, keturunan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengalaman, yang keempat lingkungan. Saya minta kepada Ananda Adinda Kiram, tolong Ukasha ini jangan terus, karena memang ini dilema. Tapi paling tidak perkuat di sekeliling kita perkuat untuk bagaimana akhlak anak kita, terutama akhlak hati. Karena akhlak dohir bisa jadi pora-pora. Berapa banyak orang salaman tapi benci Ustaz Yasin. Salaman nih, nungging, tapi hatinya ngomong, gue nggak enak aja salaman sama dia, gue cium tangannya. Hatinya belum jalan. Mau kemana Kiai? Mau kemana Ustaz? Bohong lo, hati lo masih degil. Ini yang susah akhlak. Kalau kita ketemu, ya Allah asik banget Ker, kelihatannya asik, gua cipika-cipiki. Siapa yang jamin hatinya? Ajarin Kiram untuk memperbaiki akhlak melalui akhlak batin. Kalau akhlak dohir insya Allah dah. Karena susahnya ini seperti Imam Abu Hanifah saja, lagi duduk nih, kakinya belonjor, ditarik lagi langsung dia ingat. Muridnya tanya, Tuan Imam kenapa? 70 langkah dari rumah ini, rumahku Syekh Hamad adalah di depan. Kalau kakiku untuk menjulurkan ke arah muka Syekh Hamad, maka sesungguhnya aku rasulul adab kepada guruku. Beradab kepada guru, beradab kepada orang lain, ada dan tidaknya itu tetap dilaksanakan. Yang sekarang ini tidak membawakan asar kemanfaatan adalah kiai makin banyak, orang makin banyak, tapi akhlak yang makin turun. Jujur aja kita nih. Ini ngaji nih, kan tadi saya bilang, ini penceramah 1, penceramah 2, penceramah 3. Bohong kalau jamaah nggak ngakurin penceramah. Lalu pulang aja. Ada minta keikhlasan dari mobil khusus pengurus dan koordinator untuk mendoakan Ketua Wahdi Gasibu Pusat, yakni Bapak Abdul Muthalib. Mudah-mudahan alhamdulillah sekarang sudah pulang, diberikan kesehatan kembali dan bisa terus berjuang dan selalu dapat memimpin kita. Al-Fatihah bin niyah wa ala kunatin salihah la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu khususan la hadratil jasad Abdul Muthalib Bismillah bijad Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.